ERD di mapping transformasi menjadi model relasional. Nah, ini berarti ERD ini model relasional. Ya, jadi ERD menjadi model relasional atau model tabel. Kemudian baru ya, Anda ke perintah SQL, baru pemrograman. Jadi Anda tidak bisa langsung program, itu tidak bisa. Anda harus menganalisis. Nah, ini sekalian karena saya mengacu pada materi-materi sebelumnya. Salah satunya ada pertanyaan, bagaimana sih membuat ERD, gitu ya? Ya, ini kan cara membuatnya seperti apa? Nah, ERD dibuat kalau Anda tahu sistemnya. Makanya di sini ada pertanyaan yang saya balik juga. Nah, ini kalau kayak gini diterjemahkan kayak gini, ya. Kira-kira di atasnya sistemnya seperti apa? Ya, proses bisnisnya seperti apa? Nah, misal akademik misalnya ya, Anda disuruh membuat program aplikasi tentang akademik. Otomatis kamu harus tahu proses bisnisnya, ya, proses bisnisnya. Oh, di akademik itu ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Nah, berarti kalau Anda sudah tahu, setelah ngambil mata kuliah nanti ngambil atau KRS, itu setelah itu dikasih nilai. Nilai yang terkumpul dalam satu semester itu akan dikalikan SKS dengan bobot sehingga dibagi bobot SKS menjadi IP kumulatif. Ya. Kemudian begitu seterusnya sampai total yang diambil itu sama dengan 142 sampai 151 SKS, oh dia berarti sudah lulus. Misalnya seperti itu. Nah, itu sistem proses bisnis. Nah, dari situ ilmu yang dipakai itu sebenarnya adalah analisis. Jadi membuat ERD itu menganalisis proses bisnis, diuraikan, ketemulah. Kalau kamu sudah belajar ERD kan sudah ada simbolnya. Oh, ada simbol entity, oh ada relationship, oh ada simbol atribut multi value, oh ada atribut derivatif. Kemudian oh ada kardinalitas, hubungan one to many, one to one, many to many misalnya, dan seterusnya. Nah, sehingga kamu di sini secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung belajar analisis. Kalau misalnya akademik tadi, oh untuk ERD itu harus ketemu entitas. Jadi pertama adalah mencari entitas. Simbolnya nanti kota.
Ya, entitas adalah tempat menyimpan objek yang sejenis. Oh, ketemu. Oh, di situ ada mahasiswa. Oh, ada mata kuliah. Oh, ada dosen misalnya. Ini berarti objek-objek yang sejenis. Mahasiswa itu adalah objek, mata kuliah adalah objek, dosen adalah objek. Yang celaka, objek itu apa? Nggak tahu. Nah, ini jadi pertanyaan. Objek itu apa? Sejenis itu apa? Nah, kalau Anda tidak bisa mencari objek yang sejenis, Anda berarti tidak bisa cari entitasnya. Jadi, yang disebut objek yang sejenis itu adalah apapun, ya, apapun yang punya fakta, ya, bisa tangible, bisa intangible, bisa fisik, bisa non fisik. Kalau dosen itu fisik, mata kuliah itu non fisik, tapi masing-masing punya fakta. Jadi objek itu fakta dalam sistem ini ya. Dalam sistem yang relevan, nulisnya angel ini. Dengan proses bisnis itu, objek itu apapun ya yang memiliki fakta relevan dengan proses bisnis. Misalnya di kampus kok ada objek stasiun misalnya, relevansinya di mana ini? Ya, kalau bicara proses bisnis itu yang ada dalam sistem, jangan yang di luar sistem, yang eksternal nggak usah dibicarakan, karena Anda mau bikin program aplikasi yang ada pada sistem itu. Jadi kesimpulannya, program adalah menerjemahkan proses bisnis manual ke dalam komputer bisnis. Jadi kalau nggak tahu proses bisnisnya, nggak usah bikin program, karena Anda akan kesulitan untuk membuat database-nya. Nah, sehingga di sini kembali ke sini caranya, sebagian besar sudah bisa menjawab, cuman menjawabnya dijiwai atau copy paste dari apa nggak tahu, yang penting sudah memenuhi lah ya, tahu entitasnya. Jadi misalnya berarti nanti ada kotak mahasiswa, mata kuliah, dosen dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah ketemu entitasnya, ketemu kotaknya, yang kedua ini aja, bisa sampai sini ya, harus kasih atribut yang jadi pertanyaan juga, atribut itu apa? Nah, tadi objek itu apapun yang punya fakta. Nah, aktualisasi dari fakta itu adalah atribut. Jadi kalau di sini ada mahasiswa, disebut mahasiswa kalau faktanya dia punya NIM. Dia punya nama.
dia punya alamat. Nah, ini kalau tidak dibatasi kan bisa banyak ini. Sehingga melanjutkan yang kedua, seberapa banyak atribut dari objek mahasiswa atau objek yang sedang Anda analisis, ya, atributnya adalah ya data dasar yang menunjukkan fakta, ya, data dasar yang menjelaskan fakta atau menunjukkan fakta. Misalnya, nama tidak perlu, namanya tidak perlu diganti hobi, boleh nggak? Ganti hobi, boleh nggak? Lalu dengar suara saya? Putus-putus Pak, bisa diulangi Pak. Nama itu tidak perlu diganti hobi, boleh nggak? Boleh. Nah, ngeli. Tapi sudah saya jelaskan data dasar yang menunjukkan fakta dari atribut. Mahasiswa dan NIM ada nama, ada alamat. Misalnya ini kalau ditulis banyak sekali nih, macam-macam ini. Ini jadinya nanti tabelnya gondrong nih. Ada jenis kelamin, ada status pernikahan, ada rekening bank, ada jenis SIM misalnya. Karu-karuan ini. Nah, sehingga tadi pertanyaannya seberapa banyak ya atribut yang bisa dibawa. Nah, pertanyaannya banyak sedikitnya tergantung atribut itu sudah mewakili fakta dalam sistem itu atau belum. Misalnya, namanya tidak ada diganti hobi. Apakah hobi itu lebih menunjukkan fakta mahasiswa daripada mahasiswa? Enggak Pak. Nah, Oh iya. berarti nama lebih menunjukkan data dasar dari mahasiswa kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu bikin langkah kedua kan atribut ini. Ya. Nah, atribut ini kalau sudah 5 itu menunjukkan sesuai dengan kebutuhan dasar sistem, ya sudah. Paham ya? Jadi batasannya adalah seberapa informatif kolom-kolom ini, ya, atribut ini menunjukkan bahwa itu objek itu disebut mahasiswa. Maksudnya seperti itu. Nah, yang dasar ini nanti tidak boleh kosong dalam tabel. Jadi kalau di sini ada mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada alamat misalnya. Nah, ini nanti kalau ditransformasi menjadi tabel, ini ada NIM, kemudian nama, ya, alamat. Nah, kemudian kalau Anda ingin bikin aplikasi, menerjemahkan ke konseptual,
itu ER